Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Buzuro Ulama Talo, NIM 1910501127. Berikut saya akan mempresentasikan tugas PPT FTS Padat, Formulation and Evaluation of Buspirone Oral Disintegration Tablets using Banana Powder. Definisi tablet. Tablet adalah campuran zat aktif dan zat pengikat, biasanya dalam bentuk bubuk yang dipadatkan. Nah, yang sekarang-sekarang ini, obat-obatan yang diberikan secara oral sangatlah lazim diberikan dalam bentuk tablet. Nah, apa itu tablet konvensional? Tablet konvensional yaitu tablet yang digunakan dengan pemakaian oral dan mengharuskan pasien untuk dapat menelan obat. Sedangkan beberapa kalangan pasien memang sukar untuk menelan obat secara oral. Ada yang disebut dengan tablet ODT atau tablet cepat larut. Manfaat ODT adalah meningkatkan kepatuhan pasien dalam meminum obat, onset tindakan yang cepat, kemudian meningkatkan ketersediaan hayati dan stabilitas yang baik. Jadi, tablet ODT ini juga disebut dengan tablet oral. Berikut adalah contoh tabletnya, yaitu tablet buspirone hidroklorid, sesuai dengan judul PPT tadi ya. Akan membahas tentang tablet buspirone hidroklorid. Adalah tablet yang memiliki karakteristik berwarna putih kristal, senyawa yang larut dalam air dengan berat molekul 422,0. Khasiat tablet buspirone hidroklorid yaitu pengobatan kecemasan umum dan tidak menyebabkan mengantuk ataupun ketergantungan fisik. Inilah kelebihan dari tablet buspirone hidroklorid beserta khasiatnya. Kemudian, bahan-bahan untuk pembuatan tablet buspirone hidroklorid yaitu ada buspirone dan bubuk pisang diperoleh dari Pharmatrain, Hyderabad, Perlitol SD 100, Avicel 200, laktosa monohidrat, pati rasa vanila, asam sitrat, Mg stearat dibeli dari SD Fine Bahan Kimia Mumbai. Kemudian, metode dalam pembuatan tablet buspirone ini yaitu dengan cara metode kompresi kempak langsung. Di sini dijelaskan ada kurva kalibrasi buspirone. Kurva kalibrasi buspirone disiapkan dengan menggunakan 0,01 NaCl. Obat itu dianalisis menggunakan spektrofotometri. Kemudian didapatlah kurva hasil kalibrasi buspirone tersebut. Bisa dilihat dalam gambar ini. Selanjutnya ada analisis spektroskopi FTIR. Pada pembuatan tablet ini, caranya dengan 10 mg buspirone sendiri, dicampurkan obat dan polimer ditimbang dan dicampur dengan benar dengan kalium bromida secara seragam. Yang kedua, jumlah kecil bubuk dikompresi menjadi pelet tipis semi transparan dengan mengaplikasikannya. Kemudian yang ketiga, spektrum IR pelet dari 450 sampai 4000 cm-1 tercatat mengambil udara sebagai referensi dan dibandingkan untuk mempelajari suatu gangguan. Cara kerja untuk membuat tablet buspirone, yaitu tablet buspirone yang dapat disintegrasi secara oral adalah disiapkan dengan metode kompresi secara langsung. Dengan tahapan caranya sebagai berikut. Pertama, semua bahan ditaburkan secara terpisah dan melewati saringan menggunakan 25 mes terpisah. Dan yang kedua, obat dan langsung eksipien kompresibel dicampur dengan menambahkan porsi kecil masing-masing dan blender selama 15 menit untuk mendapatkan campuran yang seragam dan disisihkan. Kemudian selanjutnya
Bahan lainnya dicampur dalam urutan geometris dalam sebuah magnesium kantong polietilen meningkat steratet akan melewati saringan 60 mes dan ditambah terakhir dicampur untuk selanjutnya 5 menit. Dan yang terakhir, tablet dikompresi menggunakan pukulan bulat datar 6 mm untuk mendapatkan tablet dengan berat 100 mg. Kemudian pengujian tablet. Pada tablet Buspirone ini yaitu ada prakompresi dan pasca kompresi. Prakompresi diantaranya ada massa jenis, tab Desinti, indeks kompresibilitas, rasio Hausner, angle of repose. Kemudian pasca kompresi diantaranya ada variasi berat, uji kekerasan, ketebalan, uji kerapuhan, waktu pembasahan, rasio penyerapan air, uji disintegrasi in vitro, keseragaman isi, dan uji disolusi. Kemudian, apa itu massa jenis? Massa jenis adalah rasio massa total bubuk ke volume massal bubuk. Kuantitas campuran bubuk yang dibutuhkan adalah ditransfer dalam silinder ukuran 100 mili dan kepadatan curah dihitung dengan menggunakan rumus yang diberikan di bawah ini. Jadi, pada tahap pengujian prakompresi tadi ada massa jenis dengan hitungan rumus massa jenis sama dengan berat bubuk dibagi volume curah. Kemudian yang kedua, ada tab density, yaitu rasio dari total massa bubuk ke volume yang disadap bubuk. Kuantitas campuran bubuk yang dibutuhkan dipindahkan dalam 100 ml silinder yang dioperasikan untuk diperbaiki. Dalam rumus ini bisa dicari kepadatan yang disadap sama dengan berat bubuk dibagi volume yang disadap. Selanjutnya ada uji indeks kompresibilitas. Adalah tes sederhana untuk mengevaluasi kerapatan curah dan bubuk. Rumusnya adalah indeks kompresibilitas 100 dikali disadap massa jenis dibagi kepadatan yang disadap. Dilanjut, ada rasio Hausner. Rasio Hausner ini yaitu angka yang berkorelasi dengan kemampuan mengalir dari bubuk. Jadi, bubuk sebelum menjadi obat diuji kemampuan zat alirnya terlebih dahulu. Dengan rumus rasio Hausner sama dengan disadap massa jenis dibagi jumlah massa jenis. Selanjutnya, ada tes angle of repose. Nah, tes ini adalah sudut maksimum di antara permukaan tumpukan bubuk dan bidang horizontal. Tahu biasa sudut istirahat itu ditentukan oleh metode corong. Diameter kerucut bubuk diukur dan sudut istirahat dihitung menggunakan rumus tan min 1 buka kurung H per R, di mana tan yaitu sudut diam, kemudian T adalah tingginya dan R adalah jari-jarinya. Maksud di sini yaitu tinggi dari tumpukan serbuknya, kemudian R itu dari jari-jari serbuk tersebut. Kemudian selanjutnya ada variasi berat. Variasi berat ini dilakukan yang pertama 20 tablet dipilih dan ditimbang secara kolektif dan individual. Dan cara yang keduanya dari bobot kolektif tersebut berat rata-ratanya kemudian kita hitung. Kemudian proses selanjutnya setiap bobot kolektif tablet kemudian dibandingkan dengan rata-rata berat untuk memastikan apakah di dalam batas yang diizinkan atau tidak. Dan yang terakhir, tidak lebih dari 2 bobot individu menyimpang dari berat rata-rata lebih dari 10% untuk 100 mg tablet. Jadi pada percobaan ini, kesimpulan dari variasi beratnya itu tidak lebih dari 2 bobot individu menyimpang dari berat rata-rata lebih dari 10% untuk 100 mg tablet.
Kemudian uji selanjutnya yaitu ada uji kekerasan tablet. Sebagai gaya yang diterapkan melintasi diameter tablet untuk memecahkan tablet. Kekerasan tablet ini itu ditentukan oleh kompresi diametrik menggunakan uji kekerasan Airwag. Nah, biasanya ada tuh ya alat uji kekerasan tablet itu disebut dengan hardness tester. Selanjutnya ada ketebalan. Tablet diukur dengan menempatkan tablet di antara dua lengan jangka sorong. 5 tablet diambil dan diukur ketebalannya. Jadi kita bisa mengujinya dengan mengambil 5 tablet buspirone, kemudian diukur ketebalannya menggunakan jangka sorong. Selanjutnya ada uji kerapuhan. Uji kerapuhan tablet ini dilakukan untuk menentukan efek gesekan. 10 tablet ditimbang, kemudian ditempatkan di friabilator, ini alat uji kerapuhan, kemudian diputar dengan kecepatan 25 rpm selama sekitar 4 menit. Tablet ditimbang ulang dan dihitung persentase kerapuhannya. Tablet terkompresi seharusnya tidak kehilangan lebih banyak dari 1% berat. Nah, itu menurut teori ya. Kemudian uji selanjutnya yaitu waktu pembasahan. 5 kertas tisu bundar 10 diameter cm ditempatkan dalam Petri dish dengan diameter 10 cm, kemudian 10 ml air yang mengandung eusin, pewarna yang larut dalam air, telah ditambahkan ke Petri dish tersebut. Kemudian tabletnya atau tablet buspirone ini yang akan kita uji itu ditempatkan dengan hati-hati di permukaan jaringan kertas. Nah, waktu yang dibutuhkan air untuk mencapai permukaan atas tablet kemudian dicatat. Selanjutnya ada rasio penyerapan air. Sepotong jaringan kertas yang dilipat 2 kali ditempatkan di cawan Petri. Diameternya yaitu 6,5 cm, berisi 6 mili air. Tablet tersebut diletakkan di atas kertas dan waktu yang dibutuhkan untuk pembasahan tablet tersebut diletakkan di atas kertas dan waktu yang dibutuhkan untuk pembasahan total kemudian diukur rasio penyerapan airnya dengan rumus sebagai berikut. WA itu waktu sebelum, kemudian dikurang WB itu waktu yang sesudah, per WA waktu sebelum dikali 10. Kemudian uji selanjutnya yaitu ada disintegrasi in vitro, di mana dilakukan dengan menggunakan alat uji disintegrasi tablet digital. 1 tablet ditempatkan di masing-masing 6 tabung. Jadi di dalamnya itu nanti ada berisi 6 tabung yang masing-masing kita tempatkan yaitu per tabletnya dimasukkan ke dalam 6 tabung tersebut, keranjang ya. Dan kemudian ditambahkan ke masing-masing tabung, diisi dengan air 1 liter dengan diukur suhunya. Suhunya juga perlu diukur ya, menggunakan suhu 37 derajat Celcius. Kemudian keranjang digerakkan ke atas dan ke bawah melalui jarak 5-6 cm pada frekuensi 28 hingga 32 siklus per menit. Waktu penghancuran tablet kemudian direkam. Disintegration of tester biasanya yang disebut nama alatnya ya. Langkah selanjutnya yaitu ada uji keseragaman isi. Nah, pada uji keseragaman isi ini ada 10 tablet masing-masing ditimbang dan dijadikan bubuk. Bubuk tersebut mengandung setara buspirone sampai 4 mg buspiron, ditimbang akurat, tersuspensi dalam sekitar 50 ml, 0,1 NaCl, dan dikocok selama 15 menit. Volume akhir disesuaikan menjadi 100 ml dengan 0,1 NaCl dan disaring menggunakan kertas saring Wetman No. 1. Dari 10 ml diencerkan menjadi 100 ml.
Volume akhir dibuat dengan mengambil 2 mili di atas larutan dan diencerkan menjadi 10 mili dengan 0,1 NaCl. Absorbansi solusi ini direkam pada 236 nm menggunakan UV atau UV spektrofotometer terhadap belangko reagen. Kemudian uji selanjutnya yaitu ada uji disolusi menggunakan metode Dayung. Nah, uji ini menggunakan 900 mili HCl 0,1 N pH 1,2 sebagai medium disolusi. Pada 37 sama dengan 0,5 derajat Celcius dan 50 rpm. Sampel 5 mili, larutan tersebut ditarik 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, dan 30 menit. Disaring dengan 0,45 filter membran. Absorbansi diukur pada 236 nm menggunakan spektrofotometer di Himazu. Kumulatif persentase pelepasan obat dihitung menggunakan persamaan yang diperoleh dari standar melengkung. Kemudian prakompresi hasilnya. Hasil dari prakompresi atau uji prakompresi ini yaitu data yang diperoleh dari prakompresi seperti bulk density, kerapatan yang disadap, persen kompresibilitas, indeks, rasio Hausner, dan sudut istirahat. Itu ya, tadi uji-ujinya seperti itu ya, sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian hasilnya adalah tablet mencampur batch di mana mikrokristalin selulosa digunakan sebagai pengencer. Sudut istirahat yang didapat pada tablet buspirone yaitu antara 27,5 derajat hingga 34,8 derajat. Hal ini menunjukkan aliran yang dapat dilalui kemampuan. Artinya alirannya itu baik ya. Kemudian properti ini dikaitkan karena adanya selulosa mikrokristalin memiliki partikel berserabut sebagai pengencer. Kemudian hasil dari indeks Carr dan rasio Hausner ditemukan dalam kisaran kurang lebih 18 dan 1,08 hingga 1,17 masing-masing menunjukkan aliran dan kompresibilitas yang baik. Nah, bisa dilihat di sini karena tadi kita membuat sampel formulasi dari 1 sampai 8, kemudian nilai bulk density-nya di situ tertera bahwa nilainya yang paling banyak di sini adalah 0,59 di formulasi yang ke-6. Kemudian tape density, kemudian Carr's index, kemudian ada Hausner ratio, dan selanjutnya ada Angel of Repose. Inilah tablet dari uji tablet buspirone. Selanjutnya hasil dari uji pasca kompresi, yang mana pasca kompresi ini didapat dari data yang diperoleh dari parameter seperti kekerasan, ketebalan, kerapuhan, variasi berat, jumlah bobot, waktu hancur, dan rasio air. Hasilnya adalah sebagai berikut. Tablet yang diperoleh memiliki berat yang seragam karena di-fill seragam sehingga dapat diterima variasi. Persentase kandungan obat semua tablet ditemukan di kisaran 98% hingga 102% buspirone, yang mana dalam batas dapat diterima. Ya, artinya baik ya karena bisa diterima. Kekerasan tablet ditemukan 3,54 sampai 3,81 kg cm persegi. Menunjukkan mekanik yang memuaskan kekuatan. Wah, kekuatannya juga baik nih si tablet buspirone ini. Kemudian ketebalan tablet ditemukan hasil 3,11 sampai 3,19 mm. Hasil mengungkapkan bahwa tablet dari semua formulasi, artinya formulasi dari 1 sampai 8 itu menunjukkan ketebalan yang seragam. Tebalannya juga bagus nih ya, seragam. Kemudian di semua formulasi memiliki nilai kerapuhan kurang dari 1% bobot per bobot.
Hasil waktu hancur in vitro, semua formulasi ditemukan dalam batas yang ditentukan dan kriteria tablet cepat larut. Nah, tablet ini bagus nih. Jadi kalau di pemakaian oralnya itu dia cepat larut ya. Kemudian nilai didapatkan dengan kisaran 17 hingga 28 detik. Rasio penyerapan air untuk semua formulasi ditemukan di kisar 81 hingga 95%. Nah, berikut adalah tabel hasil dari post compression studies dari formulasi 1 sampai dengan formulasi 8. Pada hardness tersebut itu ya, pada kekerasan, itu kekerasan yang paling bagus kerasnya yaitu pada formulasi ketiga. Itu ada 3,81. Dilihat dari thickness-nya juga dari formulasi 3 ya. Di situ juga ada friability, wetting time, water absorption ratio, disintegration time, drug content, uniformity. Nah, ini dia kurva dari 8 formulasi tablet buspirone. Dilihat di situ ada comparative dissolution profile for F1, F2, F3, and F4 formulation, yang mana disolusi yang paling baik di situ adalah di formulasi yang ketiga ya, dalam time 8 menit. Jadi dia itu udah larut, cepat larut dalam waktu 8 menit di dalam tubuh. Dibandingkan dengan kurva comparative dissolution profile for untuk F5, F6, F7, dan F8 masih cepat larut dengan hasil formulasi yang ketiga tadi. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembuatan tablet buspirone tersebut yaitu peneliti telah mengupayakan untuk membuat dan mengembangkan tablet yang hancur secara oral dari buspirone. Spektrum IR mengungkapkan bahwa tidak ada interaksi antara disintegran dan obat. Bagus ya berarti. Hasil fisik parameter dari semua formulasi secara langsung kompresi menunjukkan alirannya yang baik. Nah, formulasi waktu hancur yang sedikit serta parameter lainnya dapat diterima. Kemudian pelepasan in vitro dari formulasi buspirone ditemukan 93% pelepasan obat dalam 8 menit dengan waktu disintegrasi vitro menjadi 17 detik. Dari hasil jurnal penelitian ya, karena ini diambil dari jurnal penelitian tadi ya, yang berjudul Formulation and Evaluation of Buspirone Oral Disintegration Tablets Using Banana Powder, bahwa tablet yang formulasinya itu paling baik atau unggul dan efektif itu berdasarkan formulasi yang ketiga. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Berikut adalah daftar pustaka dari jurnalnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah ataupun ada kekurangan. Semoga bermanfaat presentasi pembuatan tablet buspirone ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.